Oke, itu adalah tasrif dari kata tasliman. Nah, kayak gitu loh. Sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman kayak langsung kita setelah menganalisis kalimatnya, kita langsung menganalisis jumlahnya di sini sebagai apa. Tetapi saya nggak mau. Kenapa? Ya cukup ini saja dululah. Mungkin di lain kesempatan kita akan membahas hal tersebut. Oke, kita lanjut. Ila yaumiddini. Ila, nah berarti di sini kita cuma mengi'rab saja ya. Apa coba i'rab ila yaumiddini? Kita i'rab bareng-bareng. 1, 2, 3. Ila harfu jarrin. Yaumi ismun majrurun bi ila. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Nah, setelahnya itu, setelah kata yaumi ada isim lagi. Otomatis kata yaumi menjadi mudhaf. Gabungan dua isim atau lebih disebut dengan idhofah. Kata pertama disebut dengan mudhaf, setelah mudhaf disebut dengan mudhaf ilaih. Di sini mudhafnya adalah kata yaumi. Maka kita mengatakan wa huwa mudhafun. Ad-dini mudhafun ilaih. Majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Gitu i'rabnya teman-teman. Paham ya? Lanjut. Fi hadzal liqa'i. Di mana di sini? Ada kata fa innana fi hadzal liqa'i. Saya cuma ngambil fi hadzal liqa'inya saja. Coba kita analisis sedikit. Kata fi adalah haraf, hadza adalah isim isyarah. Kata al-liqa adalah isim. Al-liqa ini dia isim kan jelas ya, isim. Terus dia ma'rifat atau nakirah, ma'rifat dengan al. Kemudian dia mudzakkar atau muannas, mudzakkar. Makanya sebelumnya pakai hadza bukan hadhihi. Nah, itu logika sederhananya. Dia mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Dia isim fa'il, isim maf'ul atau masdar? Masdar. Liqa'un. Berarti liqa fi'alun. Dia mengikuti wazan fi'alun. Nah, kata fi'alun ini belum kita pelajari dalam template yang sudah kita hafalkan. Berarti ketika kita ingin mentasrif kata liqa'un, kita cukup membuka kamus. Tidak perlu kita mentasrifnya. Paham ya? Oke, lanjut kita mengi'rabnya. Fi harfu jarrin. Paham ya? Hadza nah. Masa teman-teman udah lupa nih i'rab dari isim isyarah setelah huruf jar? Tidak boleh lupa ya. Hadza ismul isyarah mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin majrurun bi fi. Oke. Lanjut. Setelah kita mengi'rab kata hadza, berarti si kata hadza ini seakan-akan dibaca hadzai, seakan-akan ya. Tetapi dia fi mahalli jarrin. Kemudian apabila ada isim yang beral setelah isim isyarah, maka dia bisa di-i'rab menjadi badal, musyar ilaih, ataupun atfu bayan. Ingat ya, jangan sampai lupa. Isim yang beral terletak setelah isim isyarah, maka dia bisa menjadi badal, musyar ilaih, ataupun ataf bayan. Di sini mana yang kita enaknya pakai i'rabnya? Pakai i'rab yang badal saja ya. Maka kata al-liqa'i badalun majrurun. Makanya dibaca liqa'i, bukan liqa'u atau liqa'a. Majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun
fi akhirih. Tuh. Kita baca bareng-bareng i'rabnya. 1 2 3. Fi hadzal liqa'i fi harfu jarrin. Hadza ismul isyarah mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bi fi. Al-liqa'i badalun majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke natakallamu. Nah, natakallamu. Sekarang kita analisis. Dia ini isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il ya, udah jelas. Fi'il, dia nggak asing nih. Wazannya apa? Dia ini mengikuti wazan apa kira-kira? Apa? Yatafa'alu. Maka fi'il madhinya adalah tafa'ala. Oke. Coba kita tasrif kata natakallamu bareng-bareng. 1 2 3. Takallama, yatakallamu. Takalluman, fahuwa mutakallimun, wa dzaka mutakallamun. Takallam, la tatakallam. Lalu kok di sini kenapa dia menggunakan nun? Kenapa tidak menggunakan ya? Nah, gitu ya. Karena dalam fi'il itu terkandung fi'il plus fa'il. Jadi dalam kata natakallamu ini sudah terkandung fi'il plus fa'il. Fi'ilnya mana? Yaitu kata si natakallam. Natakallam. Ini adalah fi'ilnya sebagai fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tidak terlihat. Sedangkan fa'ilnya tidak terlihat. Dari mana kita tahu bahwasanya fa'ilnya adalah dia, saya, ataupun kami? Lihat tandanya. Di sini dia menggunakan nun. Berarti nunnya di sini adalah alamatu fi'il. Nahnu. Atau mutakallim ma'a ghairi. Itu nama Arabnya. Fa'ilnya adalah tidak terlihat. Kenapa? Karena fa'il itu pasti terletak setelah fi'il. Kalau kita mengatakan nun ini adalah fa'il, ya nggak mungkin. Kenapa? Karena fa'il itu pasti terletak setelah fi'il. Kira-kira kayak gini. Natakallamu nahnu. Kira-kira kayak gitu. Paham ya? Nah, nunnya ini sebagai tanda bahwasanya fi'ilnya adalah nahnu. Gitu saja, teman-teman. Gitu. Makanya di sini kita tidak menggunakan takallama, natakallamu, tetapi ya takallamu. Nah, kata ya di sini bisa diubah-ubah. Bisa dia menjadi atakallamu, ya takallamu, tatakallamu, dan sebagainya. Kayak gitulah. Paham ya? Ingat kata sebelum tak, yaitu huruf ya, ini bisa kita modifikasi. Alif, nun, ya, tak. Itu 4 huruf yang bisa. Bisa kita mengatakan atakallamu, natakallamu, tatakallamu, ataupun yatakallamu. Kenapa? Karena 4 huruf ini adalah sebagai penanda. Fi'ilnya itu dia mudzakkar ataupun muannas, ataupun dia mufrad ataupun ma'a ghairihi. Gitu ya, teman-teman. Insyaallah bisa difahami lah. Kalau kita mau ubah, ya takallamu, natakallamu, tatakallamu, atakallamu, boleh. Tetapi di dalam teksnya dikatakan natakallamu, bukan ya takallamu. Sini sanatakallamu an mawdu'in muhimmin jiddan. Gitu ya, teman-teman. Insyaallah bisa difahami. Lanjut ke kata natahaddatsu. Nah, case-nya natahaddatsu sama dengan natakallamu. Langsung saja ya. Jadi kata natahaddatsu di sini tersimpan kata nahnu. Seakan-akan mengatakan natahaddatsu nahnu. Nahnunya ini sebagai fa'il yang tidak terlihat. Kenapa? Karena fa'il itu pasti terletak setelah fi'il. Tidak mungkin kita mengatakan nunnya ini adalah fa'il. Tetapi dia adalah tanda dari si fa'il tersebut. Nah, gitulah kira-kira sederhananya. Coba kita analisis sedikit. Maka kata natahaddatsu adalah fi'il. Dia mengikuti wazan
Yatafa'alu. Madinya apa? Tafa'ala. Gitu. Maka tasrifnya adalah 1, 2, 3. Tahaddatha yatahaddathu tahaddusan fahuwa mutahaddithun wa dhaka mutahaddatsun tahaddath la tatahaddath. Paham ya? Sama konsepnya seperti natakallamu tadi. Kita lanjutkan. An juz'iyataini. An juz'iyataini. An harfu jarrin. Paham ya? Juz'iyatun. Juz'iyataini berarti terdiri dari kata juz'iyatun plus aini. Itu. Bisa ditangkap kira-kira ya. Juz'iyatun itu terdiri dari kata juz'iyatun plus aini. Maka ketika dia digabung, dia menjadi musanna. Ketika dia seperti ini, dia masih mufrad. Ketika dia seperti ini, dia sudah musanna. Nah, dia ini rofa atau nasab atau jar. Dia sedang majrur. Rofanya apa? Rofanya juz'i ya tani. Juz'iyatani nasab atau jarnya juz'iyataini. Nah, itu. Ini ketika dia rofa, ini ketika dia nasab atau jar. Paham ya? Maka di contoh ini sudah jelas nih ada harf an-nya. Maka an harfu jarrin. Kata juz'iyataini, juz'iyataini ismun majrurun bi an wa alamatu jarrihi. Oke. Alamat jarnya dia tidak menggunakan kasroh. Tetapi karena dia musanna, dia menggunakan ya. Berarti dia ini alamah niyabah. Wa alamatu jarrihi al-ya'u. Niyabatan anil kasrah li'annahu musanna. Terus wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Oke, jangan sampai lupa ya teman-teman. Ini kan sudah dibahas ya di jilid 1. Mentasniahkan. Jilid 1 jilid 2, Deng. Pokoknya itulah. Mentasniahkan yang mufrad, kemudian menjamakkannya kayak gimana. Nah, ketika dia tasniah, rofaknya dibaca juz'iyatani. Nasab dan jarnya dibaca juz'iyataini. I'rabnya seperti apa? I'rabnya seperti ini. Wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrah li'annahu musanna. Ini i'rabnya teman-teman. Nah, alamah niyabah ini kita cuma memberikan i'rabnya dulu. Perkara pembahasannya mungkin nanti di pertemuan-pertemuan yang lain. Itu ya teman-teman. Nah, ini satu teksnya sudah kita baca. Analisis dari 2 paragraf pertama. Ya. Analisisnya seperti ini. Oke. Kita lanjutkan.